Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Oke, baik. Udah sarapan? Belum Bu. Kenapa udah sarapan dulu? Iya tadi pakai bangun siang. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat materi minggu lalu? Materi minggu lalu kita bahas tentang Bani Umayyah. Oh iya. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran SKI. Nah, tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, tahu Khulafaur Rasyidin itu apa? Sahabat-sahabat Nabi bukan Bu? Ya, pintar. Khulafaur Rasyidin adalah sahabat-sahabat Nabi. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang latar belakang. Nah, latar belakangnya itu yaitu latar belakang terjadinya Khulafaur Rasyidin itu pertama wafatnya Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal atau 8 Juni 632 Masehi, di mana setelah menjelang 4 hari Nabi wafat, Nabi meminta sahabat Umar bin Khattab untuk menggantikan menjadi imam 5 waktu, menjadi imam di masjid untuk menggantikan Nabi sholat 5 waktu. Nah, setelah itu latar belakang awal munculnya Khulafaur Rasyidin ini ada dua golongan kaum. Anak-anak tahu kaum apa aja? Kaum Quraisy. Oke. Oh, kaum Ansor. Iya, ya. Latar belakang itu ada dua kaum ya, dua kaum. Yang pertama kaum Muhajirin, yang kedua Ansor. Nah, setelah Nabi wafat, tapi setelah Nabi wafat, Nabi tidak menitip siapa yang akan mengganti Nabi selanjutnya untuk menjadi pemimpin. Nah, terus akhirnya kaum Muhajirin dan Ansor itu cekcok. Nah, kan kaum Muhajirin itu menyalurkan Abu Bakar buat menjadi pengganti Nabi, sedangkan kaum Ansor itu menyalurkan Udaybiyah gitu ya. Nah, terus mereka tuh masih cekcok. Akhirnya kaum Muhajirin itu berargumen bahwa Abu Bakar menjadi pemimpin karena Nabi kan sebelum wafatnya Nabi itu ngendiko suruh Abu Bakar itu untuk menjadi imam masjid. Nah, akhirnya kaum Muhajirin ini dia berkekeh dengan argumennya mereka gitu. Nah, kaum Ansor juga kekeh sama argumennya bahwa dulu sebelum Nabi masuk Islam, Nabi kan di Madinah kayak penyebaran waktu masuknya Islam itu. Nah, akhirnya sahabat Umar datang dan mengangkat Abu Bakar untuk menjadi Khulafaur Rasyidin. Nah, yang kedua itu tentang
pemimpinnya itu secara istilah Khulafaur Rasyidin, artinya itu pemimpin umat Islam, pengganti Nabi. Nah, sedangkan secara bahasa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu khulafa yang artinya pengganti, sedangkan Rasyidin yang artinya orang yang ditunjuk pengganti Nabi. Nah, anak udah paham tentang pengertiannya? Sudah, Bu. Oke. Nah, inilah pengertiannya Khulafaur Rasyidin. Nah, oke. Anak-anak tahu nggak siapa aja pemimpin Khulafaur Rasyidin? Yang pertama siapa? Abu Bakar. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang terakhir itu Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka inilah pengganti Nabi Muhammad, setelah Nabi wafat ya. Nah, Abu Bakar ini diutus kemarin, sebelumnya itu terjadi antara cekcok kaum Ansor sama kaum Muhajirin. Akhirnya Umar memutuskan Abu Bakar untuk menjadi pengganti Khulafaur Rasyidin yang pertama. Nah, Abu Bakar itu menjabat menjadi pemimpin itu selama 2 tahun. 2 tahun dari 11 sampai 13 Hijriah, 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Nah, kalau Umar bin Khattab ini menjadi pemimpin itu selama 10 tahun dari 13 Hijriah sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Utsman bin Affan itu 12 tahun. Utsman bin Affan 12 tahun dari 333 Hijriah sampai 333 Hijriah. Ini tuh ini tuh 23. Nah, dari 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 655 Masehi. Nah, yang terakhir itu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu menjabat 5 tahun. 5 tahun atau dari 35 Hijriah sampai 40 Hijriah atau 655 Masehi sampai 660 Masehi. Nah, inilah masa jabatannya Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Udah paham anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Materi untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang
Rashidin? Pengganti. Iya, orang pengganti. Oke, pintar. Nah, wafatnya Nabi Muhammad itu tanggal berapa? 12 Rabiul enggak. 12 Rabiul Awal. Nah, iya. Nah, terjadinya setelah Nabi wafat terjadi cekcok antara kaum, ada dua kaum. Nah, kaum apa? Kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansar itu menyalahkan siapa? Kaum Ansor menyalahkan Ubaidiyah. Iya, Ubaidiyah. Nah, sedangkan kaum Muhajirin menyalahkan Abu Bakar. Abu Bakar. Oke, nama udah pintar. Cukup ini udah ya materinya. Nah, oke, cukup dari Ibu, cukup sekian. Cukup sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.